Suami istri yang nampaknya tak pernah masalah di awal, namun tiba-tiba sang suami menghabisi istri sendiri ternyata karena cemburu. Sang suami curiga sang istri adalah laki lain, namun ternyata tak terbukti, hanya kecurigaan biasa saja. Kejadian kisah nyata kali ini yang aku ceritakan terjadi di kota Cirebon dan sempat menjadi pemberitaan. Bahkan kejadian ini pun sulit dilupakan oleh keluarganya dan tak akan pernah dilupakan. Seorang wanita bernama Olivia Polandi berusia 20 tahun menikah dengan suaminya Mugni Pawais berusia 22 tahun. Menikah muda, keduanya saling mencintai di awal pernikahan, bahkan keluarga pun sempat ragu namun tak bisa berbuat apa-apa. Keduanya memang satu desa namun berbeda blok. Mereka menikah di tahun 2022. Setelah menikah, mereka pun tinggal di orang tua Mugni. Rumah tangga mereka harmonis dan bahagia. Mereka pun dikaruniai satu anak berusia 11 bulan. Namun tak seperti di awal, rumah tangga mereka yang dulu harmonis bahkan cocok, kini berubah jadi cekcok dan sering bermasalah. Belakangan Olivia sang istri pun enggan diajak berhubungan oleh sang suami Mugni. Bahkan Mugni pun curiga kalau Olivia adalah laki lain di belakang dirinya. Menurut Mugni sendiri bukan tanpa alasan dirinya curiga. Beberapa lamanya dirinya tak pernah lagi berhubungan suami istri dengan sang istri Olivia yang kerap menolaknya. Namun tuduhan-tuduhan itu dibantah Olivia. Menurut Olivia, dirinya tak pernah berselingkuh, bahkan memang tak ada laki lain. Alasan dirinya menolak karena dirinya memang capek dan dirinya ingin istirahat, mengingat merawat anak 11 bulan sendirian tanpa pembantu. Tepatnya di tanggal 6 Januari 2024, mereka pun mengobrol usai menidurkan buah hati mereka. Saat itu Mugni pun mengajak dan meminta, namun lagi-lagi Olivia membantah dan tak mau, hingga keduanya cekcok. Saat cekcok itulah Olivia meninggalkan suaminya dan memilih tidur menemani sang buah hati. Namun saat Olivia tidur, Mugni sang suami kesal dan tak bisa tidur. Hingga akhirnya tepat di jam 11 malam, Mugni pun masuk ke kamar secara diam-diam, memindahkan buah hati ke kamar lain dan tak lama kembali ke kamar sang istri dengan membawa senjata tajam yang dirinya bawa dari dapur. Langsung menikam beberapa kali sang istri hingga sang istri tak bernyawa dan tak bisa melawan. Yakin sang istri sudah tak bernapas lagi, Mugni pun langsung membungkusnya dengan selimut dan membuangnya ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Hingga Mugni pun kembali ke rumah bertindak seperti tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Mugni pun beres-beres, tak lama menitipkan anak sematawayangnya ke rumah mertua dan meminjam motor mertua. Saat itu Mugni mengungkapkan kalau dirinya dengan Olivia akan menuju ke kota, namun Olivia tak bisa datang ke rumah orang tuanya karena sedang make up. Meminjamkan motor kepada menantunya, orang tua Olivia pun di awal percaya. Namun lama-lama hingga beberapa hari mereka berdua tak pulang, keluarga pun mencoba menelpon namun handphone tak aktif. Ternyata saat Mugni meminjam motor kepada mertuanya, dari saat itulah mertuanya sadar kalau Mugni kabur. Mertuanya sendiri merasa ada yang aneh, tak pernah sang anak dengan menantunya meninggalkan anak sematawayangnya, bahkan pergi tak jelas begitu saja, apalagi kini tak bisa dihubungi. Takut ada apa-apa dengan sang anak dan menantunya, sudah dicari kemana-mana hingga akhirnya pihak keluarga pun berembuk dan akhirnya membuat keputusan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mencari keberadaan sang anak dan menantu. Karena beberapa hari tak ada hingga akhirnya keluarga dari Olivia pun datang ke rumah Olivia dan juga Mugni, namun ternyata mereka tak ada di rumah. Dan ternyata beberapa hari kemudian di tempat yang lain ada yang menemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa ditemukan di sungai saat di jalanan. Tak lama yang menemukan itu langsung lapor kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian mengevakuasi jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat itu bahkan tidak bisa identifikasi sidik jari karena orangnya memang belum mendaftarkan. Sehingga tak ada yang mengenal jasad korban. Pihak dari polisian pun menguburkan dengan nama Bin Rabo. Orang tua dari Olivia pun akhirnya melaporkan kehilangan sang anak kepada pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian menerima laporan kehilangan, tak lama ada satu polisi yang mengingat ada kesamaan antara Olivia yang dilaporkan hilang dengan jasad yang dimakamkan pihak kepolisian. Melakukan tes DNA kepada jasad tersebut dan ternyata benar, jasad tersebut adalah Olivia. Pihak dari keluarga pun diinterogasi oleh pihak kepolisian hingga akhirnya muncul satu nama yang kini menghilang, yaitu suami Olivia sendiri. Mencari keberadaan Mugni, pihak kepolisian yakin pelakunya adalah suami Olivia. Berkat kerja keras pihak kepolisian dan dari sinyal handphone Mugni berhasil mengamankan saat Mugni kabur kembali. Mugni sendiri akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif karena cemburu dan curiga kalau sang istri adalah laki lain. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, istri dari Mugni sendiri memang tak pernah berselingkuh dan tak ada laki lain.
Hingga menjalani beberapa kali persidangan, Mukni sendiri divonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Olivia pun kesal karena Mukni cemburu tanpa bukti dan mengambil tindakan yang tak pernah disangka hingga menghilangkan nyawa Olivia. Kini anak dari Mukni dan Olivia dirawat oleh keluarga Olivia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.